Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasfiatur Rafiah dengan NIM belakang 215. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik merencanakan tindakan dalam konseling. Langsung saja ke pengertiannya. Teknik merencanakan tindakan dalam konseling adalah membicarakan kepada klien hal apa saja yang menjadi program atau aksi nyata dari hasil konseling tersebut. Seorang konselor harus dapat membantu klien untuk membuat rencana berupa suatu program action, perbuatan nyata yang produktif bagi kemajuan dirinya. Suatu rencana yang baik adalah hasil kerjasama antara konselor dengan klien tersebut. Membantu klien untuk merencanakan suatu program yang akan dilakukan guna memecahkan masalah yang sedang dialami oleh klien. Tujuannya adalah untuk menjadikan klien produktif setelah mengikuti konseling. Jadi klien itu dapat memahami dirinya sendiri dan dapat memecahkan masalah dengan perlahan dan baik juga. Untuk teknik-teknik merencanakan tindakan, teknik ini dilakukan dengan cara meyakinkan atau biasa yang disebut reassurance. Reassurance adalah teknik pemberian penghargaan atas unjuk kerja konseling ke arah yang lebih baik dan adanya perubahan kebiasaan atau perilaku baru atau potensi. Di dalam reassurance ini terdapat tiga dukungan yang dapat diberikan kepada konseling. Yang pertama adalah dukungan yang meyakinkan sebelum konseling bertindak atau melakukan sesuatu. Jadi itu dilakukan sebelum kegiatan konseling dimulai. Contohnya seperti kamu pasti bisa menyelesaikan masalah kamu atau melaksanakan rencana kamu dengan sukses dan baik. Yang kedua mengenai dukungan yang meyakinkan sesudah konseling bertindak. Jadi dilakukan setelah sesi konseling itu selesai. Contohnya kamu hebat, kamu bisa kuat menghadapi situasi ini setelah dia bercerita itu kan. Yang ketiga dukungan yang meyakinkan pada saat konseling mengalami atau menghadapi masalah. Contohnya, saya yakin kamu dapat melewatinya karena kamu adalah orang yang kuat dengan keyakinan diri kamu. Ini bukan hal yang mudah, tetapi saya yakin kamu pasti bisa. Yang ketiga, mengenai hal yang harus diperhatikan dalam teknik merencanakan tindakan dalam konseling. Yang pertama ada positive conditioning, adalah pengkondisian positif dengan metode mengurangi rasa takut. Metode ini dinilai sangat praktis dan efektif untuk mengurangi atau menghilangkan rasa takut, yaitu pembiasaan yang menyenangkan dengan mendekatkan individu pada objek yang ditakuti. Pada saat yang sama, disertakan pula respon yang disukai konselor atau klien tersebut. Jadi, konselor ini memberikan objek atau suatu benda kepada klien, apa yang ditakuti oleh klien, serta konselor ini di waktu itu bersamaan untuk membantu klien tersebut memberi respon yang baik agar klien tersebut tidak terlalu takut dengan objek yang diberikan. Yang kedua, positive plan of action, rencana aksi positif yang dimana aksi ini merujuk pada perkembangan rencana tindakan konselor bersama klien dan demi kepentingan konseling menunjukkan tahap keberhasilan atau hasil dari langkah-langkah yang dilakukan pada saat konseling. Yang ketiga, positive regard adalah penghargaan positif, sikap dasar konselor yang menghormati konseling sebagai pribadi atau penghormatan terhadap perasaan dan pengalaman konseling atau klien, yang bisa juga rasa hangat terhadap klien sebagai makhluk manusia yang bermartabat. Langsung saja ada contoh ketika merencanakan teknik tindakan dalam konseling. Jadi begini Bu, saya punya masalah. Permasalahannya bingung antara melanjutkan S2 atau menikah karena paksaan orang tua. Saya sebenarnya pengen melanjutkan S2 saya sampai selesai, tetapi orang tua saya menginginkan setelah lulus S1 saya dipaksa untuk menikah. Tetapi masalahnya saya tidak kenal siapa calon saya. Saya dijodohkan. Lalu apa yang harus saya lakukan agar saya bisa keluar dari masalah ini?
Jadi begini, bisa disimpulkan bahwa permasalahan mbaknya itu sebenarnya pengen melanjutkan pendidikan sampai S2. Tapi karena tuntutan orang tua mengenai pernikahan mbak yang dijodohkan mungkin bisa menghambat pendidikan mbaknya. Lalu pilihan atau tindakan apa yang seharusnya atau yang mbak inginkan agar bisa menyelesaikan masalah ini? Ingin melanjutkan S2 atau ingin menikah dengan orang yang bahkan mbak sendiri tidak kenal? Saat ini saya masih berumur 22 tahun, Bu. Mungkin saya nantinya lebih memilih untuk melanjutkan kuliah S2 dan mencoba berbicara kepada orang tua saya bahwa ini adalah pilihan terbaik buat saya. Saya setuju dengan pilihan mbaknya untuk melanjutkan sekolah dan pendidikan sampai S2 karena itu pilihan yang terbaik buatnya. Jadi itu merupakan contoh dan juga penjelasan mengenai teknik merencanakan tindakan dalam konseling. Saya Tasfiatur Rafiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.